Ada dua berhala tertua yang disebutkan dalam Alkitab, yakni Baal dan Dagon. Dagon adalah dewa yang disembah di seluruh Mesopotamia oleh orang Filistin dan Asyur. Detail persis dari pemujaan mereka dan ritualnya tidak dijelaskan secara luas dalam catatan Alkitab, namun kita dapat memperoleh beberapa wawasan dari konteks sejarah dan budaya Dagon yang sering digambarkan sebagai sosok setengah manusia dan setengah ikan. Representasi ini melambangkan hubungannya dengan daratan dan laut. Dagon memegang tempat penting dalam Alkitab sebagai salah satu dewa kuno Mesopotamia yang dianggap sebagai ayah dari Baal. Dan keberadaan Dagon dapat ditelusuri kembali ke 3000 sebelum Masehi. Namanya terdengar seperti ikan yang diyakini para ahli adalah alasan mengapa ia sering digambarkan sebagai makhluk setengah manusia dan setengah ikan, namun kemungkinan besar berasal dari kata untuk biji-bijian. Orang-orang yang menyembah Dagon percaya bahwa dia bertanggung jawab atas kekayaan dan kemakmuran pertanian. Dagon disebutkan beberapa kali dalam Alkitab sebagai dewa utama orang Filistin. Pada Hakim-Hakim 16 ayat 23, orang Filistin mempersembahkan korban di kuil Dagon tepat sebelum Simson meruntuhkan kuil itu. Dia disebutkan lagi dalam 1 Tawarik 10 ayat 10, ketika orang Filistin menempatkan kepala Saul di depan kuil Dagon. Penyebutan Dagon pertama kali dalam Alkitab adalah dalam konteks kisah Simson dan perjumpaannya dengan orang Filistin. Simson dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari penindasan orang Filistin. Sayangnya jatuh cinta dengan seorang wanita Filistin bernama Delila. Melalui penipuan dan penyuapan, Delila menemukan rahasia kekuatan Simson yang berada di rambutnya yang tidak dipotong, melambangkan hubungannya dengan kuasa Tuhan. Begitu rambutnya dipotong, Simson menjadi tidak berdaya. Dia kemudian ditangkap oleh orang Filistin dan dibawa ke kuil Dagon. Hakim 16 ayat 23 hingga 24. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Pujian atas kekalahan Simson dikaitkan dengan Dagon oleh orang Filistin yang meninggikan berhala mereka, yang mengalahkan Allah Israel untuk membebaskan Simson dari tangan mereka. Keyakinan ini membuat orang Filistin mempersembahkan pengorbanan besar kepada Dagon sebagai ungkapan terima kasih atas apa yang mereka anggap sebagai peran berhala mereka dalam kemenangan mereka dalam ejekan mereka terhadap Simson. Orang Filistin tidak hanya menangkap dan membutakan mata Simson, tetapi juga menjadikannya objek hiburan selama upacara mereka di dalam sebuah gedung besar. Gedung itu penuh dengan orang-orang Filistin, baik laki-laki maupun perempuan. Segala pejabat orang Filistin hadir di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang pria dan wanita yang menyaksikan hiburan Simson itu. Simson kemudian meminta seorang pemuda yang menuntunnya untuk dibawa ke pilar yang menopang struktur. Pada saat inilah Simson memohon kepada Tuhan untuk terakhir kalinya untuk memberinya kekuatan yang memungkinkan dia untuk membalas dendam pada musuhnya atas tindakan mereka yang telah membutakannya. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Setelah itu, Simson memegang kedua tiang di tengah yang menyangga gedung itu, lalu sambil bertopang dengan tangan kirinya pada tiang yang satu dan tangan kanannya pada tiang yang lain, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Hakim-Hakim 16 ayat 30. Tuhan menjawab doa terakhir Simson, memberikan dia kemenangan terbesar melawan orang Filistin, meskipun itu harus mengorbankan nyawanya sendiri.
Momen kemenangan ini mengungkapkan kekeliruan penyembahan Dagon oleh orang Filistin karena berhala mereka benar-benar tidak dapat membebaskan mereka. Keadaan hancur, terhina, dan buta dalam kondisi rentan ini, Simson tidak punya pilihan selain mengakui ketergantungannya sepenuhnya kepada Tuhan. Perlu dicatat bahwa sebelum momen penting ini kita tidak melihat Simson sebagai seorang pendoa. Namun ketika dihadapkan pada saat-saat tergelapnya, dia berpaling kepada Tuhan dalam doa yang tulus. Bagian Alkitab yang paling lucu yang menyebutkan Dagon adalah 1 Samuel 5 ayat 1 hingga 8 yang menggambarkan kehinaan Dagon di hadapan Tuhan Israel. Orang Filistin setelah berebut tabut perjanjian, meletakkan tabut itu di kuil Dagon di depan pahatan dewa. Ketika mereka bangun keesokan paginya, berhala Dagon telah jatuh bersujud di depan tabut. Mereka meluruskan patung itu dan sekali lagi menemukannya sedang membungkuk di depan tabut perjanjian keesokan paginya. Baru kali ini kepala dan telapak tangannya terpotong, hanya menyisakan badan patung itu saja. Orang-orang di kota itu menderita bisul, jadi mereka menyingkirkan tabut Allah dari mereka sambil berkata, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita." 1 Samuel 5 ayat 7. Kisah ini membuktikan apa yang ditulis pemazmur. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Mazmur 135 ayat 15 hingga 18. Dagon menjadi aib orang Filistin karena terbukti lebih rendah dari Tuhan orang Israel. Dagon adalah dewa yang membutuhkan pemujanya untuk mengangkatnya dari tanah saat dia terjatuh. Meski namanya tidak disebutkan, Dagon juga relevan dalam kitab Yunus. Orang Niniwe sebagai orang Asyur terutama menyembah Dagon, dewa ikan, dan dewa ikan perempuan Nanshe. Jadi ketika mereka melihat seorang nabi memasuki gerbang mereka yang telah hidup di dalam ikan selama 3 hari, dikirim kepada mereka untuk menegur mereka atas jalan mereka yang sesat. Mereka siap untuk mendengarkan. Tuhan menggunakan ketidaktaatan Yunus sebagai kesempatan untuk menarik perhatian orang Niniwe, dan seluruh kota bertobat atas perkataan Yunus. Seperti dewa palsu lainnya, Dagon hanya diperlihatkan tidak berdaya dibandingkan dengan Allah Israel. Pelipisnya diruntuhkan oleh seorang hamba Tuhan yang memberontak. Patungnya bersujud di depan tabut Allah. Dengan tangan dan wajah terpotong menunjukkan kurangnya kekuatannya untuk melawan Allah Israel dan makhluknya, yaitu ikan. Mengikuti kehendak Tuhan dengan menelan dan memuntahkan seorang nabi supaya pergi ke kaum Dagon untuk memberitahu mereka agar bertobat dan kembali kepada Tuhan yang benar.